Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Saya sudah memberikan kode presensi ya, kelas D dan E di chat, tolong dicek semua. Oke, kemudian sebentar. Oke, semua sudah bisa melihat slide-nya ya? Sudah, Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Kita mulai aja. Jadi kita mulai pada pembahasan kali ini adalah tentang salah satu aspek di dalam network programming atau pemrograman berbasis jaringan adalah serialization dan encoding. Nah, kenapa ini menjadi salah satu aspek yang menjadi salah satu aspek yang penting, gitu ya? Sebagaimana kita ketahui kemarin, bahwasanya pada sistem komputer kita akan berurusan dengan, kita tidak hanya berurusan dengan algoritma saja. Jadi kita harus berurusan juga dengan faktor-faktor lain, contohnya seperti jaringan dan memori, gitu ya, dan juga thread atau proses, gitu ya, di dalam pemrograman berbasis jaringan ini. Nah, padahal di dalam, ya, pada saat kita berurusan dengan hal-hal lain tersebut, sebagai contoh memori, gitu ya, contoh memori, kemudian network, gitu ya, maka kita tidak bisa mengesampingkan hal tersebut. Nah, ada kasus seperti ini. Jadi misalkan kalau kita mengirimkan suatu data, gitu ya, suatu data via jaringan, ya, jadi kita mempunyai suatu proses di mana proses tadi ingin mengirimkan data atau informasi atau message via jaringan. Kalau kita menggunakan jaringan, maka kita akan menggunakan socket library. Nah, gitu. Nah, socket ini nanti informasi yang kita kirimkan atau message yang kita kirimkan dari klien ke server itu pasti akan melewati memori dan pada akhirnya berujung ke network. Nah, pada saat kita berurusan dengan memori dan network, maka kita akan harus mengkonversikan data tersebut. Kenapa kita harus mengkonversikan data tersebut? Karena kalau kita berurusan dengan memori, kita tidak bisa berurusan dengan objek. Jadi objek yang kita buat di sebuah bahasa pemrograman, dalam hal ini Python, gitu. Python tidak mengenal adanya memori, tidak mengenal adanya objek. Memori hanya mengenal adanya binary information atau sekumpulan tipe data, gitu ya. Sekumpulan tipe data yang disusun dengan istilahnya bits, gitu ya. Yang dia hanya mengenal bits. Nah, kalau kita mengenal bits itu, kalau kita melihatnya adalah sebagai bit yang di-encode sebagai desimal. Yang mana kita melihatnya sebagai suatu nilai desimal atau nilai berbentuk heksa, gitu ya, heksadesimal. Jadi kalau kita melihat di layar di isi memori itu bagaimana, biasanya kita akan disajikan oleh komputer sebagai menggunakan kumpulan dari data-data yang bentuk representasinya adalah bentuk desimal atau bentuk heksadesimal. Apa bedanya desimal? Desimal itu kan 0 sampai 9, ya, 0 sampai 9. Tapi kalau kita ingin lebih banyak, biasanya menggunakan heksadesimal, menggunakan 0 sampai apa? 0 sampai F, kan gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi ada 16. Nah, itu adalah representasi dari bit yang disajikan kepada user. User dalam hal ini programmer, gitu ya.
Kalau hexa berarti kumpulan dari 4 bit. Kumpulan dari 4 bit. Jadi kalau biasanya kalau kita melihat hexa, bit yang di encode dengan ditampilkan dengan hexa itu akan berupa dua karakter hexa, di mana masing-masing bit di masing-masing karakter hexa itu mempunyai 4 bit, 4 bit, jadi 8 bit. Jadi kita akan disajikan sebagai unit of 8 bit yang kita sebut sebagai octets atau bytes. Octet itu berarti kan berapa bit? 8 bit octets. Kalau dalam bentuk hexa kita akan ditampilkan dalam 2 karakter hexa yang biasanya misalkan kalau 255 desimal itu adalah FF kalau di dalam heksadesimal. Kalau kita jadi contohnya kalau tahun angkatan kalian itu adalah dalam bentuk hexa. Ya, jadi dalam bentuk hexa. Jadi CF1, CF2 dan sebagainya. Nah, itu adalah hexa. Jadi maksimumnya kan 255 karena 8 bit dibagi menjadi 2. Tapi kalau kita melihat bentuk desimalnya adalah yaitu tadi maksimal 255. Tapi kalau dalam bentuk bit 255 itu adalah 111 1111 1111. Nah, jadi di dalam memori itu adalah kita akan melihat kumpulan dari octets atau yang biasa kita sebut juga dengan bytes. Nah, kenapa kok dalam bentuk bytes ya? Karena memori komputer memang natifnya seperti itu. Dia menyimpan informasi dan menyajikan informasi yang dia punyai, gitu ya, oleh sistem operasi menggunakan unit of octets itu tadi. Unit of octets yang itu yang paling kecil bits, gitu ya, bits, tapi disusun dalam ini. Nah, kemudian di dalam itu kita sebut sebagai bytes. Jadi 1 byte adalah 8 bits. Terus kemudian dari byte itu juga ada yang namanya word. Kalau word itu adalah sekian byte. Nah, word itu ada yang mendefinisikan sebagai 2 bytes. 2 byte itu berarti 16 bit. Ada juga yang bilang double word sebagai 2 byte, 4 byte gitu ya. Double word itu adalah 4 byte. 4 byte berarti 4 kali 8, 32 bit. Ya, jadi kalau kalian ingat bahwa variabel itu kan mempunyai tipe-tipe kan gitu ya. Tipe-tipe yang masing-masing mempunyai range yang berbeda-beda. Contohnya seperti bytes yang berukuran 8 bit atau yang kita sebut sebagai octet tadi, 1 byte adalah 8 bit, maksimum adalah 255, 0 sampai 255 dan seterusnya. Nah, itu karena itu adalah representasi dari komputer, sistem komputer ke operating system kemanapun itu menggunakan unit bytes itu. Nah, itu dipakai di mana? Ya di memori, di buffer dari network, dan seterusnya. Oleh karena itu kita harus pasti akan, jadi komputer itu natifnya adalah menggunakan bytes itu tadi. Units yang dikenal adalah bytes. Nah, sehingga kalau kita ingin berurusan dengan pengiriman data, distribusi data, melalui tipe data yang berbeda, atau kita ingin menggunakan itu, maka kita harus mengkonversi semua informasi itu menjadi bentuk bytes. Tidak hanya 1 bytes, tapi multiple bytes. Nah, itulah salah satu dari contoh serialisasi yang akan kita bahas ini. Karena juga, ya, berikutnya adalah selain kita mengirim, kalau kita ingin mendistribusikan suatu informasi atau message itu keluar dari komputer atau dari proses yang kita buat, gitu ya, program yang kita buat, maka kita harus bisa mengkonversikannya dalam bentuk yang dikenali oleh sistem komputer yang lain. Yang mana ini yang kita kenal sekarang adalah bytes itu tadi. Nah, tujuannya kenapa serialisasi ini? Sebagaimana tadi saya ceritakan bahwasanya kita harus dealing atau berurusan dengan sistem yang berbeda. Nah, untuk bisa berurusan dengan sistem yang berbeda, maka kita harusnya menggunakan format data atau unit informasi yang common, yang bisa dikenali oleh semuanya, yang kita sebut sebagai, karena semuanya saya tahu, maka itu adalah disebut dengan netral, gitu ya. Nah, itu adalah bytes. Nah, sehingga untuk melakukan itu ya
berbagai macam arsitektur semuanya mengenal bytes. Maka ya untuk storing dan distribution, maka kita harusnya menggunakan data format yang netral. Dalam hal ini adalah bytes, gitu ya. Jadi bytes itu adalah sekumpulan ya mungkin kalau kita anggap aja sebuah matrik gitu ya, maka matrik itu berisikan sebuah nilai desimal dengan maksimum 255 gitu ya. Atau sebenarnya itu adalah per 8 bit. Per 8 bit, 8 bit itu adalah 1 byte atau 1 oktet. Nah, tapi tentu saja kalau kita berurusan dengan, ya itu tadi adalah contoh dari serialisasi. Bagaimana kita mengkonversikan suatu tipe data di misalkan array gitu ya, misalkan array atau misalkan objek, suatu objek di bahasa pemrograman misalkan Python gitu ya. Maka kalau kita ingin mengeluarkan keluar, maka kita harus menjadikannya dalam bentuk bytes. Walaupun kita punya string gitu ya, string harus kita konversikan ke dalam bytes. Nah, terus kemudian setelah itu ya harus deserialisasi lagi atau dikembalikan lagi bentuknya. Jika dia, misalnya kita ingin menggunakan bahasa pemrograman yang sama di sisi lain, maka kalau misalnya pakai bahasa Python ya dia harus deserialisasi. Termasuk juga kalau kita menggunakan bahasa pemrograman lain, contohnya PHP, Java, dan sebagainya, juga kita harus melakukan deserialisasi. Jadi istilahnya deserialisasi dan deserialisasi adalah mengkonversikan gitu ya, mengkonversikan data objek menjadi bentuk byte string. Nah, deserialisasi adalah kebalikannya, di mana deserialisasi adalah reverse process yang membuat objek baru berdasarkan dari byte sequence yang diterima atau yang didistribusikan tadi. Nah, sekarang apa saja bentuk serialisasi dan deserialisasi? Ya tadi contohnya yang paling primitif atau paling basic adalah bytes itu tadi. Jadi misalkan string ingin kita kirimkan via jaringan, ya kita harus mengkonversinya menjadi urutan bytes, gitu ya, urutan bytes. Yang paling gampang adalah kalau kita mempunyai suatu string, misalkan ABC gitu ya, ABC itu kita harus cari kode ASCII-nya. Kode ASCII-nya berapa ABC itu? A itu adalah kode ASCII-nya adalah 41 heksa, kalau B itu 42 heksa, C 43 heksa, atau kalau desimalnya itu adalah 65, 66, dan 67. Nah, ya mungkin bisa kalian lihat nanti di ini ya, bisa kalian coba nanti di mana nanti di layar ini ya, layar Python ya. Bentar. Bisa mengoperasikan ini ya, kalau mau bisa mengoperasikan yang ada di environment yang kemarin itu. Nah, di sini kita bisa aja kita bisa mengoperasikan sini, ya mungkin bisa dicoba-coba sekalian. Kita menggunakan misalkan notebook. Nah, misalkan saya akan membuat sebuah variabel string gitu ya, tulisan ABC. Nah, kalau kita lihat tulisan ABC, ABC itu kalau kita print tulisan, ya maka akan keluar ABC. Tapi kita ingin lihat dalam bentuk byte-nya seperti apa. Dalam bentuk byte-nya berarti kita tulisan sama dengan bytes.
Kita lanjutkan dulu. Jadi kalau kita mempunyai suatu objek gitu ya, karena objek ini kan agak cuma cukup luas gitu ya. Objek itu bisa, kalau di dalam Python kita akan mengenal berbagai macam tipe data, tidak hanya integer, tidak hanya real, tidak hanya word, tidak hanya objek, tapi juga ada list, dictionary dan sebagainya yang nantinya akan cukup membantu kita gitu ya dalam melakukan pemrograman. Nah, tapi bagaimana cara kita mentransfer objek tadi ke bahasa programan atau sistem yang berbeda. Nah, sistem yang berbeda, maka kita harus melakukan serialisasi di sini. Serialisasi di sini akan menghasilkan sequence of bytes. Nah, sequence of bytes ini akan dikirimkan atau didistribusikan via file, via network, via DB, via pada dasarnya sistem yang berbeda. Atau via flash disk. Ya, kalau flash disk kan pasti pakai file. Kemudian kalau file itu ingin kita load di data di bahasa pemrograman yang lain atau bahasa pemrograman yang berbeda seperti contohnya Java gitu ya. Ya maka kita harus melakukan apa dari sequence of byte tadi menjadi bentuk yang dikenali oleh ini. Jadi kalau mungkin dictionary di Python itu bisa jadi yang di Java ini namanya associative array gitu ya. Di PHP misalkan kita punya dictionary di Python, kita bisa menserialisasikannya dalam bentuk byte dan diserialisasi dalam bahasa pemrograman PHP sebagai yaitu tadi associative array. Jadi deserialisasi adalah reverse process dari creating object dari byte sequence. Nah, berbagai macam format itu telah disediakan saat ini. Jadi banyak sekali serialisasi format, namun demikian terdapat beberapa format yang sering digunakan. Contohnya apa? Contohnya JSON, YAML, SELF dan sebagainya. Tapi ini adalah beberapa contoh nanti akan ditunjukkan ya. Ya, gambar yang sebelah kiri ini adalah contoh dari bagaimana suatu objek itu dengan beberapa properti itu akan diserialisasikan dalam XML gitu ya, dalam XML extended markup language seperti ini. Jadi yang awalnya itu address itu punya relationship dengan street sebagai salah satu properti, maka akan tertulis seperti ini, address dalam kurung street dan seterusnya, street ada city dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan adalah bahwa serialisasi ini adalah suatu proses dari mentranslasikan struktur data. Ya, struktur data itu seperti apa? Struktur data itu jadi kalau kita memprogram, biasanya kita akan mengenal yang namanya primitive data type. Contohnya seperti integer, string. String bukan primitif. String itu lebih sudah ke struktur data. Jadi primitif data type seperti integer, real, float dan sebagainya itu adalah primitif. Jadi yang paling basic. Atau char gitu ya. Salah satunya adalah char. Char itu adalah 1 byte ya, 1 byte. 1 byte 8 bit isinya adalah 0 sampai 255 di mana itu adalah representasi dari karakter ASCII gitu ya. American Standard kode ya, coba cari aja di internet ASCII itu apa? American Standard. Jadi itu adalah kode exchange untuk komputer. Dan kita selama ini menggunakan kode ASCII itu untuk mewakili adanya kode. Jadi contohnya huruf A gitu ya, karakter A itu sebenarnya diwakili oleh suatu area di memori dengan isi misalkan 65 gitu ya, isi desimalnya 65. Itu akan kalau kita tipe datanya integer ya 65 akan jadi 65. Tapi kalau tipe datanya itu adalah char, maka 65 itu akan ditampilkan sebagai huruf A. Nah, jadi mentranslasikan data structure. Ya, tidak hanya data structure, tapi juga primitif
primitive type, atau bahkan object state ke dalam suatu format yang bisa disimpan. Ya, format yang bisa disimpan di file atau memory buffer atau apapun itu, dan kemudian ditransmisikan melalui jaringan atau yang lain gitu ya, dan dapat direkonstruksi belakangan. Nantinya akan bisa direkonstruksi. Dan kebetulan dan rekonstruksi ini bisa jadi di komputer environment yang sama atau komputer environment yang berbeda sama sekali. Ya, sebagai contoh arsitekturnya. Jadi misalkan saya memserialisasikannya di komputer Intel gitu ya, maka rekonstruksinya bisa jadi di komputer M1 atau ARM dan masih menggunakan ini yang sama. Menggunakan menggunakan objek yang nantinya bisa sama. Nah, tentu saja benefitnya, jadi disebutkan bahwa arsitektur independen, kita tidak perlu tahu arsitekturnya, tapi kita hanya ingin tahu bahwa objek yang kita buat itu dapat dideliver dan dapat dikembalikan dengan sama. Sehingga mencegah adanya problem-problem yang hubungannya dengan arsitektur. Contohnya seperti apa? Jadi kalau kita menggunakan arsitektur Intel dengan arsitektur ARM misalkan. ARM itu adalah arsitektur yang dipakai di handphone zaman sekarang ini. ARM, kemudian jadi kalau ARM itu adalah computing environment yang RISC atau Reduced Instruction Set Code, sedangkan yang Intel itu adalah CISC atau kompleks. Nah, dua hal ini terdapat dua model byte ordering di memorinya, dan itu kalau kita memprogram tanpa serialisasi atau kita misalkan menggunakan native gitu ya, native itu artinya bergantung pada arsitektur, maka kita tidak akan bisa berkomunikasi antara proses yang ada di arsitektur Intel dengan proses yang ada di arsitektur ARM. Nah, sehingga perlu adanya serialisasi itu, yaitu merekonstruksi itu supaya bisa dikenali. Jadi sebagai contoh kalau di Intel ya maka byte orderingnya ini, kemudian kalau nyampe di ARM ya bisa di byte orderingnya disesuaikan. Dan itu semua adalah tanggung jawab dari sistem operasi. Nah, ini adalah contoh dari beberapa hal yang membutuhkan data serialization, yaitu adalah persisting data into storage atau istilah simpelnya adalah menyimpan data ke dalam file ya, menyimpan data file untuk didistribusikan, storing data ke database, mentransfer kompleks data melalui network, kemudian men-share data antar proses. Dan tentu saja semua itu harus dilewatkan ke dalam bentuk bytes, gitu ya, dalam bentuk bytes, supaya bisa didistribusikan ke. Jadi selain dia melakukan serialisasi dalam bentuk format tertentu seperti JSON, XML, kemudian format tersebut harus diserialisasi lagi dengan encoding tadi, encoding menggunakan bytes. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang tanya? Ya, silakan. Kalau byte ordering itu sendiri apa ya? Tolong lebih keras. Nggak kedengaran. Byte ordering itu maksudnya gimana? Kalau di Oke, byte ordering. Mungkin sambil saya ngomong, tolong cari di internet ya tentang byte ordering. Jadi byte ordering itu sebenarnya adalah bagaimana suatu arsitektur itu menyimpan data di memori. Nah, jadi tergantung arsitektur CPU-nya. Jadi CPU itu bisa jadi menyimpan data di memori itu dengan urutan yang berbeda. Gitu. Jadi urutan yang berbeda. Ada yang most significant bit-nya itu ada di lokasi terendah, atau most significant bit-nya itu berada di lokasi yang lebih tinggi. Ngerti maksudnya?
Kan di memori itu kan kayak urutan lokasi gitu kan, 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ya kan, memori itu adalah sebuah lokasi yang kita berikan, misalkan lokasi 0, lokasi 1, lokasi 2 gitu loh. Ya, paham sampai sini? RAM, memori RAM gitu loh. Nah, menyimpannya masing-masing CPU itu bisa jadi berbeda. Jadi kalau kita misalkan menyimpan 255 gitu ya. Misalkan bukan 255 tapi menyimpan suatu gini. Menyimpan 255 misalkan. 255 itu kan ada most significant bit sama least significant bit. Ingat nggak? Ingat nggak tentang MSB, LSB? Ingat ya? Nah, LSB dan MSB-nya itu bisa jadi berbeda tempatnya, lokasinya. Ada yang MSB-nya di lokasi yang lebih tinggi. Jadi kalau misalkan ada 0, 1, 2, 3, 4 dari lokasi memori, MSB-nya ditaruh di yang nomor 4. Tapi di arsitektur yang lain, MSB-nya ditaruh di lokasi yang rendah, 0. Paham maksudnya? Oh ya Pak, bayang Pak. Jadi kalau ya ada gini lah, orang kalau ada orang senangnya pakai tangan kanan sama pakai tangan kiri, mungkin meletakkan sesuatu kan berbeda gitu. Iya kan? Nah, itu meletakkan sesuatu yang berbeda kan berarti kalau kita melihat ya seperti gini lah, contohnya adalah huruf Latin dengan huruf Arab gitu ya. Huruf Arab kan bacanya dari kanan, kalau huruf Latin kan bacanya dari kiri, ya gitu. Iya kan? Nah, seperti itu, bahwa ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Nah, kalau kita ingin membaca huruf Latin tapi menggunakan cara Arab, berarti kan nggak bisa terbaca kan gitu ya. Ya contohnya analoginya seperti itu. Jadi kalau jadi isu byte ordering ini terjadi ketika beda arsitektur ya yang menggunakan byte ordering berbeda, itu nanti kalau berkomunikasi secara langsung ini akan menjadi itu tadi kesalahan translasi sehingga kesalahan data dan informasi. Sebagai contoh ada Intel dan dulu Sun Microsystem dan juga ARM itu sebenarnya berbeda, tapi yang jelas untuk byte ordering ini ada dua tipe, ada yang big endian dan little endian. Jadi nanti mungkin bisa dilihat di sini. Jadi lebih ke arah arsitektur gitu ya, lebih ke arah arsitektur. Jadi ada big endian dan little endian, yang ini ya, gambar ini ya. Oh iya. Jadi untuk big endian dia meletakkannya seperti ini, sedangkan yang little endian adalah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini yang big endian itu, jadi kalau 32 bit integer, 32 bit itu kan 8 kali 4. Jadi ini kan hexa. Jadi ini 4, 4, 4, 4, 4. Nah, ini byte keempat itu berada di lokasi memori yang lebih tinggi gitu kan. Sedangkan di little endian, lokasi yang most significant bit itu berada di lokasi yang tinggi. Sedangkan ini yang least significant bit berada di lokasi yang lebih tinggi. Nah, ini beda karena beda arsitektur memang seperti itu. Nah, hubungannya adalah dengan positional number system. Nanti ini kalau tidak diselesaikan, nah ini akan menjadi persoalan. Dan memang ini karena arsitekturnya gitu ya, karena arsitektur. Nah, mungkin bisa dilihat juga di beberapa ya informasi sederhana ini. Intel menggunakan little endian, sedangkan RISC ya contohnya seperti ARM dan sebagainya itu menggunakan big endian. Ada yang menggunakan big endian dan sebagainya. Nah, itu hubungannya dengan arsitektur. Oke ya. Tapi untungnya zaman sekarang ini kita tidak perlu
berurusan dengan hal tersebut secara langsung. Gitu. Tapi mungkin kalian perlu mengetahui bahwa ada isu tersebut di dalam dunia komputer, itu ada isu seperti itu. Namun sekarang ini kalau kita sudah menggunakan bahasa Python, bahasa Java, itu hal itu sudah ya kemungkinan ada masalah di pengiriman, tapi saya kira itu tidak perlu dikhawatirkan lagi kalau sekarang ini. Oke? Oke, Pak. Ya. Ya, jadi format-format serialisasi ini cukup. Sebenarnya kita bisa aja membuat format serialisasi bisa, karena tujuannya kan supaya untuk mentransport atau mengirimkan suatu informasi struktur data melalui medium yang berbeda. Nah, sebenarnya kita bisa aja menggunakan membuat suatu format serialisasi sendiri, tidak ada masalah dengan itu. Namun ya itu tadi, kalau kita mau berurusan dengan bahasa pemrograman yang berbeda, kita harus membuat apa istilahnya decodernya gitu ya, atau bagaimana kita mentranslasikan dari format serialisasi yang kita miliki tadi ke dalam bentuk objek yang ada di bahasa pemrograman tersebut. Nah, tentu saja kan akan sangat merepotkan. Kecuali memang kalau benar-benar custom atau benar-benar ingin mengoptimasi dan sebagainya, ya kita bisa aja membuat sendiri, tidak ada masalah. Tapi ya kalau menurut saya sebaiknya untuk mengurangi ya istilahnya burden atau beban bagi kita sebagai programmer, ya kita gunakan aja format yang lebih umum dan dikenal orang. Karena dengan demikian jika terjadi, ya intinya sudah banyak yang mendevelop dan kita hanya tinggal menggunakan format yang sudah ada. Sebagai contoh yang cukup populer adalah JSON ya. Ada JSON, kemudian ada kalau UTF-8 ini adalah bytes tadi ya, untuk Unicode. Untuk Unicode. Jadi yang ya, JSON, YAML, XML gitu ya, itu cukup populer di masyarakat, di dalam enterprise juga gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk XML saya kira ini kalian sudah paham gitu ya tentang bagaimana bentuk XML, tapi saya tidak akan membahas tentang XML itu secara detail, tapi pada dasarnya itu adalah sebuah format yang bisa kita gunakan. Namun XML ini ada beberapa, bukan kelemahan gitu ya, tapi lebih ke disadvantage, bukan kelemahan, tapi bisa jadi kelemahannya itu adalah kelebihannya. Nah, karena apa? Karena di dalam XML ini kita, walaupun cukup panjang dan cukup kompleks gitu ya, namun itu melengkapi semuanya. Namun itu tadi ada overhead gitu ya, overhead. Overhead itu adalah banyaknya informasi yang sebenarnya bukan informasi intinya, tapi lebih banyak ke metadatanya. Metadata itu adalah informasi yang sebenarnya untuk mewakili data tersebut. Ya, contohnya seperti ini kan, di sebelah kanan ini kan ada root, ada no KTP, nomor KTP, nama, dan sebagainya. Kan sebenarnya no KTP ini kan bukanlah informasinya. Yang informasinya kan sebenarnya adalah ini, 4567 ini. Tapi ini tetap dikirim. Jadi kalau misalnya kita punya 100 baris seperti ini, ya tentu saja ada 100 no KTP. Kalau ini aja, coba aja dilihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2. Itu aja 12 kali 100. Ada 1200 karakter yang ini baru no KTP gitu ya. Baru no KTP itu sudah 1200 karakter gitu ya. Untuk 100 record. Jadi ada 1,2 kilobytes di dalam pengiriman, misalnya dikirim, yang sebenarnya bukan merupakan inti dari informasi itu, tapi lebih merupakan pelengkap. Nah, kalau dihitung yang lain, coba, misalkan no KTP ini 6 tambah 4, 10 tambah 9, 19 tambah 9 tambah 9, 28 hanya untuk ini aja, 28 kali 2, 56.
56. Belum informasinya. Untuk overhead-nya aja 56 kali misalkan ada 100, maka 5.600 karakter. Jadi itu seperti kalian itu mengirimkan apa istilahnya, sebuah pulpen tapi boxnya itu ya boxnya bisa jadi lebih besar gitu ya, tapi terlindung gitu ya, tapi terlindung. Jadi boxnya itu besar tapi isinya pulpen kecil gitu. Nah tapi karena boxnya besar sehingga lebih terlindung. Ya memang itu adalah konsekuensi gitu ya. Tapi karena ya memang XML ini overhead-nya besar, namun karena lengkap kita akan bisa menggunakan informasi itu sebagai sebagai yang membantu nantinya gitu ya. Kemudian berikutnya contoh yang lain adalah JSON. JSON ini cukup populer di internet saat ini. Jadi JSON ini menggunakan JavaScript Object Notation. Kenapa disebut JSON? JSON adalah singkatan dari JavaScript Object Notation yang pertama kalinya itu digunakan oleh JavaScript untuk melakukan notasi untuk objek yang ada dalam JavaScript. Jadi JavaScript menggunakan bentuk seperti kurung kurawal, kemudian nama field dan isinya. Gitu ya. Tapi dia tidak ada tipe data yang ada di situ, tidak ada tipe data yang terikut di situ, sehingga overhead-nya lebih kecil. Nah, cuman memang tidak terlalu lengkap, tapi itu sudah cukup, gitu ya, sudah cukup. Jadi kalau kita lihat di sini, overhead-nya paling cuman ini 5, ada berarti di 19 ya itu tadi, kalau kali 100 ribu 28 ya, 2.800 kali 2,8K lah untuk yang kasus yang tadi. Kemudian ya itu dua contoh yang bisa saya ceritakan di sini. Nah, kemudian ada juga contoh serialisasi lagi yang biasanya cukup banyak digunakan di dunia dunia jaringan untuk device monitoring biasanya, yaitu yang disebut sebagai abstract syntax notation. Memang ini tidak terlalu banyak digunakan gitu ya, tidak terlalu banyak digunakan dalam bahasa pemrograman, namun ini banyak dipakai di contohnya seperti sertifikat pada SSL itu menggunakan abstract syntax notation. Kemudian network monitoring SNMP, Simple Network Monitoring Protocol itu menggunakan management protocol itu menggunakan format ASN ini. Jadi dia tidak menggunakan JSON, tidak menggunakan XML, tapi menggunakan abstract syntax notation. Nah, mengapa ada abstract syntax notation? Yang pertama adalah bahwa abstract syntax notation ini mungkin bahkan lebih kompleks dari XML gitu ya, karena semua tipe data itu dihandle di sini gitu ya. Dihandle di sini dengan ya mungkin kompleks gitu ya, tapi tidak lebih besar dari XML. Karena apa? Semua punya. Jadi kalau kita ingin mentransfer suatu tipe data integer, maka kita akan menggunakan tag ya, masing-masing akan menggunakan tag seperti ini. Jadi ada defined data types. Dan kemudian ada yang namanya TLV encoding, type, length, dan value. Jadi untuk setiap informasi kita harus punya type-nya apa, panjangnya berapa, dan value-nya berapa. Nah ini seperti yang ditampilkan di sini. Jadi kalau misalnya kita ingin mengirimkan data itu adalah value adalah 259, maka isinya adalah seperti ini, panjangnya adalah 2 byte, tipenya adalah integer. Kemudian sebagai contoh di sini value adalah 5 octet dalam bentuk char misalkan. Di sini tulisannya adalah Smith gitu ya. Smith panjang adalah 5 byte, tipe adalah octet string. Jadi 4 byte, ukurannya 4, tipenya 4 yaitu object string ya, sini. 4 object string ini.
Nah, kemudian panjangnya adalah 5. Kemudian baru informasinya apa mengikuti di sini. Berikutnya adalah ada tipe integer panjang 2 byte, isinya adalah value-nya. Ada yang mengatakan bahwa ASN1 ini bukanlah suatu serialization framework, tapi lebih ke arah bagaimana mengirimkan data untuk kemampuan dari untuk menggunakan tools untuk mengenerate kode gitu ya, mengenerate kode ya, walaupun itu sama aja, tapi ini cukup kompleks, tapi ini sering digunakan di network management protokol gitu ya, management protokol, dan dia mempunyai struktur yang apa istilahnya, mempunyai struktur yang cukup compact gitu ya, cukup compact, tapi compact gitu ya. Compact dengan kompleks beda. Compact artinya cukup kita dapat mengirimkan data dalam jumlah kecil, namun menggunakan tapi dapat apa istilahnya, bisa berakibat sama seperti yang menggunakan XML atau JSON, tapi memang lebih kompleks daripada kita menggunakan yang bisa dibaca oleh manusia. Dan ini hanya bisa dibaca oleh program atau oleh mesin. Manusia bisa baca tapi tidak langsung gitu. Beda dengan XML ataupun JSON. Nah, oke, kemudian kita beralih ke, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kita akan beralih ke sini, ya, kita beralih ke layar Jupyter. Saya akan pull lagi karena saya barusan nambah ya. Contoh untuk serialisasi ini yang ada di file proc journal ya, di folder proc journal. Nah, di proc journal ini saya memberikan beberapa contoh dari serialisasi ini. Ya, jadi dari serialisasi ini saya memberikan beberapa contoh. Ya, pertama contohnya adalah misalkan kita mempunyai suatu objek. Objek itu berarti kan adalah suatu tipe data yang kompleks gitu ya. Dan dia bukan merupakan primitif, tapi lebih struktur data yang kompleks, karena yang namanya objek itu kan pasti dia mempunyai kelas, kemudian kelas itu di-create menjadi instance. Berarti instance itu berarti mempunyai suatu lokasi di memori, di mana isinya adalah property dan methods. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyimpan suatu objek ke dalam bentuk yang lain, ya, ke dalam bentuk yang lain. Nah, kali ini salah satu dari contoh ini adalah kita menggunakan CSV. Tahu CSV ya? Jadi CSV itu adalah comma separated format, yang mana kita sering menggunakannya biasanya menggunakan Excel ya. Excel kita bisa menyimpan itu, kalau kita ingin netral format kita gunakan CSV. CSV cukup sederhana, yaitu ada field, kemudian ada value dipisahkan dengan separated format, jadi menggunakan koma. Jadi kalau kita lihat di sini caranya bagaimana ya, kita misalkan punya suatu kelas di sini ya, di mana kelas ini kita instansiasi menjadi suatu objek yang ditampung dalam variabel namanya orang satu. Ya, tampung di namanya orang satu, di mana itu adalah person dengan nomor KTP 4567, nama Huao Felix, tanggal lahir ini, tempat lahir di Mojokerto. Jadi misalkan ini adalah properti yang dimasukkan di dalam suatu objek. Nah, kemudian kita akan coba bagaimana cara kita menserialisasi ke CSV. Nah, CSV itu kita masing-masing serializer, seperti contohnya CSV, mempunyai metode sendiri dalam hal melakukan konversi dari ini menjadi bentuk CSV ini.
Jadi yang di sini namanya adalah dict writer, di mana dict writer ini akan mempunyai metode write header dan write row. Mana ini dituliskan sebagai dictionary. Jadi kalau kita jalankan serialize to CSV, hasilnya adalah yang CSV ini di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi ini adalah bentuk yang sudah ditampilkan. Coba kita lihat yang dalam bentuk plain-nya gitu. Bentuk plain-nya ya dilihat di sini aja. Journal film Coffee person 1 CSV. Nah, isinya ya seperti ini aja. Isinya seperti ini aja. Apa tadi? Nah, ini adalah isinya, dari ini adalah nama fieldnya, kemudian ini adalah value-nya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara kita mengambilnya kembali? Jadi kalau sudah ada person 1 CSV, gimana cara kita membacanya? Membacanya adalah menggunakan, ya kurang lebih sama, kita buka dulu filenya, kemudian kita read dengan menggunakan dictionary reader dari CSV, kemudian kita print. Ya, jadi serialize di sini saya jalankan di sini ya, di bawah ini, taruh emak dulu. Saya jalankan. Oke, kita jalankan cara manual berarti ya. Di Python 3 serialize.py. Nah, ini ada beberapa yang seperti ini ya. Kenapa kok muncul seperti ini? Karena yang tertulis di sini adalah import dict2 XML itu modul not found. Berarti ini adalah indikasi kita belum punya modul tersebut di dalam lingkungan pemrograman kita. Caranya gimana? Kita install lagi, kita install aja modul tersebut. Nah, kebetulan modul tersebut sudah diletakkan di sini, requirements.txt, jadi kita tinggal install aja. pip3 install -r requirement.txt. Nanti akan mengkolek, itu ngambil dari pip, ya, Python package. Nah, sekarang kita jalankan Python 3 serialize.py. Nah, muncul seperti ini. Ini adalah hasil dari apa? Hasil dari membaca person 1 CSV. Hasil dari membaca person 1.csv. Nah, ini karena ini ya, membaca, kemudian reader, dan seterusnya. Nah, coba misalkan saya akan membuat orang dua. Orang dua akan saya tulis di sini. Ya, orang kedua, 4567, 8910. Valid kita ganti dengan nama, misalkan, lahir 2002, tempat lahir misalkan sepanjang. Jadi ada orang 1 dan orang 2, kita coba tuliskan ke file ya. Tuliskan ke file, kita jalankan. Nah, nanti kalau kita jalankan, person 1 akan berisikan tuh.
Nah, ini ada dua ya, dua ini. Kemudian coba kita baca dengan menggunakan itu tadi. Kita baca di sini, serialize from CSV. Nah, dari contoh ini sebenarnya kita bisa mendistribusikan objek seperti ini, gitu ya, objek seperti ini via jaringan menggunakan file CSV. Ya, CSV itu bisa kita kirimkan via jaringan, dan kemudian dari jaringan kalau sudah nyampe di penerima tinggal membaca CSV tadi menggunakan dictionary reader seperti ini, dan bisa dibaca sebagai objek yang sama, gitu ya, objek yang sama. Oke, kemudian contoh berikutnya adalah kita menggunakan JSON. JSON cukup mudah untuk dipahami, gitu ya, karena kalau untuk JSON kita hanya tinggal dump saja, gitu ya. Tulisannya tinggal panggil, kita punya filenya, kemudian kita dump ke file. Untuk serialize from JSON kita tinggal load seperti ini. Nah, untuk JSON kita tidak hanya sebenarnya ada model lain, kita tidak perlu menggunakan file, kita hanya tinggal menggunakan string. Ya, sebagai contoh, kita ingin punya string dari misalkan gitu ya, person tadi. Misalkan J sama dengan kita menggunakan ini aja ya, menggunakan konsolnya ini, konsolnya Jupyter ya. Menggunakan konsolnya Jupyter. Misalkan kita punya suatu data dictionary menggunakan H sama dengan dict ya. Dict dengan key value, misalkan nama sama dengan kelas Prof. Jardi. Kemudian daya tampung misalkan sama dengan 25, start jam 13.00 dan begini. Ini kita kalau punya variabel H ini ya. Ransel, nah ini kita print H ya, hasilnya apa? Hasilnya print H. Nah, siap print H ini adalah ini. Jadi ini adalah tipe data dictionary. Nah, atau misalkan H itu tadi kita coba, kita punya tipe data yang tambahan, misalkan peserta gitu ya. Peserta adalah kita menggunakan list di sini, peserta misalkan nomor NRP, lagi ya, di NRP sama dengan 123, nama sama dengan Roy, dan seterusnya. Kemudian kita tambahkan lagi 4, 5, Slim misalkan. Kita jalankan. Kita jalankan ya, Ransel. Oke, ini tadi keliru di penulisannya ini. Jadi peserta ini harus, karena ini kan, jadi kita jalankan Ransel lagi. Nah, ini print H. Intinya adalah tipe data kompleks berupa dictionary dan list di sini. Nah, sekarang bagaimana kita mengkonversinya dalam bentuk JSON? Ya, kita tinggal menggunakan JSON tadi, import JSON, kemudian kita tinggal JSON dump dalam bentuk string, JSON dump adalah H. Kita jalankan Ransel. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah string gitu ya, adalah string. Nah, tapi string ini tentu saja tidak cukup.
Karena string ini, kalau kita ingin kirimkan via jaringan, string ini tidak cukup. Coba kita lihat tipenya apa. Tipenya ada apakah akan kita punya tipe data TD. Kita jalankan lagi. Kita lihat tipe dari TD itu apa? Tipe TD adalah string. Nah, sedangkan kalau kita ingin mengirimkan via jaringan, kita tidak boleh mengirimkan dalam bentuk string langsung. Karena apa? Itu tidak bisa. Python tidak memperkenankan itu untuk dikirimkan ini. Dan memang itu harusnya karena apa? String ini adalah tipe data kompleks. Sedangkan untuk via jaringan, file dan sebagainya, itu kita akan menggunakan tipe data bytes atau informasi dalam bentuk byte. Sehingga kita harus mengkonversikannya dengan cara apa? Kita bisa saja menggunakan ini. Misalkan hasil sama dengan TD encode. Kemudian print type hasil. Jadi hasilnya adalah tipe datanya adalah bytes. Jadi bagaimana cara kita mengkonversi dari string yang ini menjadi bentuk bytes adalah menggunakan encode. Nah, terus bagaimana cara kita sebaliknya dari byte menjadi string lagi? Ya, kita langsung aja hasil titik decode print type kakak. Nah, balik ke str. Jadi print kakak hasilnya adalah sama seperti yang belum. Dan ini tolong nanti diingat-ingat selalu bahwa kalau kita mengirimkan data via soket ke file dan sebagainya, itu harus dalam bentuk bytes. Jadi setelah kita serialisasi dalam bentuk JSON, XML, dan sebagainya, itu nanti semuanya masih dalam bentuk string. Nah, string untuk bisa dikirimkan via jaringan dan sebagainya, tetap harus di-encode ke dalam bytes. Satu lagi tentang encode dan decode ini. Salah satu perubahan besar dalam dunia software gitu ya, dalam software dan aplikasi berapa tahun terakhir ini, mungkin bukan berapa tahun tapi mulai tahun 2000-an pertengahan gitu ya, adalah diperkenalkannya Unicode. Pernah dengar Unicode ya? Jadi kenapa ada Unicode? Pada awalnya memang karakter itu kan di komputer itu hanya ASCII gitu ya, hanya ASCII. Di mana ASCII itu kalau kita lihat tabelnya, kita lihat ASCII table. Karakter yang ada di komputer itu hanya berupa ini saja. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini ASCII table ya, ASCII table di sini. Nah, ASCII table itu dari 0 sampai 255 gitu ya. 0 sampai 25, 0 sampai 255. Ini 127 ini readable, yang readable. Nah, kalau kita lihat di sini itu hanyalah huruf alfabet Latin gitu ya. A B C D E 0 1 2 3 4 5 9, kemudian beberapa tanda baca dan huruf kapital dan huruf lowercase dan uppercase untuk semua ini. Dan ini hanya 0 sampai 255. Nah, sedangkan di dunia ini kan ada karakter lain gitu ya. Tidak hanya ini tapi juga ada Arab yang ini ya, yang non Latin gitu ya. Yang non Latin itu adalah Arab. Kemudian ada yang jelas beda, Arab, kanji gitu ya. Jepang dan Cina menggunakan kanji. Cina dan Jepang pun menggunakan, Jepang juga ada katakana hiragana, Korea itu ada hurufnya sendiri. Kemudian di daerah Eropa Timur juga ada karakter yang menggunakan apa istilahnya di Perancis itu juga ada beberapa karakter yang tidak A B C D sampai Z, tapi ada yang ada coretannya di atasnya, itu ada dua titik di atasnya. Di Jerman juga ada beberapa karakter tambahan. Nah, akhirnya itu memunculkan adanya kalau kita punya 26
karakter, 26 huruf alfabet gitu ya. Berarti 26 kali 2, 56 huruf plus angka-angka. Tentu saja itu tidak cukup untuk mewakili seluruh angka-angka itu. Sehingga diperkenalkanlah adanya Unicode. Nah, Unicode ini adalah suatu representasi tidak hanya 0 sampai 25 atau tidak hanya 8 bit, tapi adalah 16 bit. 16 bit. 4 byte ya, 4 byte 4 kali 8, ada 32 bit. Kalau 32 bit berarti space dari kemungkinan karakter yang muncul adalah 4 miliar. Ya, 4 miliar karakter yang bisa muncul karena 32 bit. Itu adalah representasi karakter ke user gitu ya, ke user. Jadi kalau hanya 0 sampai 255 kita hanya mengenal alfabet Latin A B C D E F 0 1 2 3 4 5 dan beberapa tanda baca. Tapi begitu muncul Unicode, kita akan punya banyak sekali kemungkinan kanji, semua huruf kanji bisa masuk di sana, Arabik dan sebagainya ada di sana dan seterusnya. Tapi bagaimana mengirimkannya itu menjadi ke bytes? Nah, tentu saja ini berbeda. Jadi kalau kita punya suatu karakter non Latin gitu ya, maka nanti representasinya adalah sekian bytes gitu ya di dalam ini. Nah, di dalam kalau di dalam ini tadi, di dalam encoding ini tadi, kita akan mengenal ada banyak. Jadi kalau kalian pernah lihat ada tulisan UTF-8 gitu ya, UTF-8 itu sebenarnya adalah ASCII. Ya, UTF-8, kemudian ada UTF-16 itu sebenarnya adalah menggunakan format standar gitu ya dari Unicode. Oke, kita coba lihat contoh dari Unicode ya. Ya mungkin nanti bisa dibaca sendiri di sini ya. Bisa dibaca di ini salah satu dari ya mungkin coba ini. Nah, ini. Nah, ini adalah bentuk dari bytes, bentuk bytes dari tulisan resume. Resume di encode menjadi bytes. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah bentuk bytes. Coba kita lihat X0 isinya apa. Jadi karakter ini sebenarnya kalau kita lihat di array-nya adalah X0, X1, X2 karena ada 4 ini ya 4 karakter. 4 lokasi memori gitu ya. Jadi 0 sampai 3. Ya akan mempunyai isi yang ya berbeda gitu ya. Pada saya adalah dia menggunakan ini adalah Unicode yang diencode menjadi bentuk bytes ya, menjadi bentuk bytes. Dan demikian juga sebaliknya, bahwa kalau kita ingin mengonversikan dari bytes ke Unicode ya tentu kita menggunakan decode. UTF-8 itu adalah bentuk dari bytes itu tadi.
Jadi kita ada, mungkin kalian bisa baca di Python Encoding Guides, Python Encoding Guide, coba saya akan letakkan itu di chat ya. Saya letakkan di chat Python Encoding Guide. Nah, ini suatu hal yang mungkin perlu kalian latih gitu ya, perlu kalian latih berkaitan dengan encoding ini. At least adalah pada saat mengkonversi dari string ke bytes, dari bytes balik ke string. Ini karena ini akan selalu kita gunakan nanti di dalam pemrograman jaringan. Oke, kemudian berikutnya adalah tadi sudah JSP, kemudian contoh dari JSON tadi sudah. Kemudian ada lagi yang contoh lain dari situ adalah kita bisa menggunakan penyimpanan natif dari Python menggunakan self di sini. Jadi self ini adalah sebuah file yang dulunya pickle gitu ya, pickle namanya pickle, kemudian ya pickle masih ada tapi ada yang lebih baru yang namanya self, di mana self ini kita bisa membuka file dan menganggapnya sebagai suatu dictionary. Jadi menggunakan sebagai dictionary cukup mudah penggunaannya. P sama dengan self open seperti ini, P orang satu sama dengan sdict dan close. Jadi pada saat itu kita akan mempunyai file namanya person.simpan ini. Ya, person.simpan ini. Kalau kita lihat isinya tidak bisa dibuka karena ini bukanlah UTF-8 encoded. Nah, tapi ini adalah suatu file gitu ya, suatu file yang bisa kita load kapan saja. Untuk mendeserialisasinya bagaimana? Tinggal menggunakan ini tadi. Self open, person simpan dan terus. Oke, coba akan saya kembali ke seperti semula. Nah, jadi JSON self ini cukup mudah, jadi bagaimana menserialisasi. Jadi kalau kita menggunakan self, ya kita tinggal open, tulis ke filenya, dan close, dan kemudian kita distribusikan via network atau via ini. Kemudian XML. Nah, XML ini seperti yang tadi saya katakan di awal bahwa XML ini cukup kompleks ya gitu ya, tapi lengkap. Tapi memang di dalam hal performance XML ini memang paling lama gitu ya, baik dalam serialisasi dan juga deserialisasi. Saya kira ini cukup mudah dan cukup self-explanatory gitu ya, di contoh program itu. Salah satu XML, from XML, kemudian ada lagi format yang kita sebut sebagai YAML, yet another markup language. Jadi yet another markup language ini banyak digunakan sekarang ini di banyak konfigurasi jaringan, konfigurasi mesin itu menggunakan format YAML. Dan cukup mudah dan juga mungkin lebih mirip dengan JSON, namun tidak banyak tanda baca yang membingungkan seperti JSON kan ada kurung-kurung awal, ada tanda kurung siku yang mungkin cukup membingungkan. Tapi pada YAML itu tidak terlalu ada seperti itu, lebih mudah dibaca oleh manusia juga. Oke, jadi ya ini ada yang saya tunjukkan di sini hanya sebagian gitu ya, hanya sebagian daripada contoh dari format serialisasi dan deserialisasi, walaupun banyak sekali. Jadi kalian bisa cari aja di internet karena itu sangat banyak. Cuman sekarang ya kita lihat aja yang paling umum digunakan itu apa supaya lebih mudah gitu ya, karena tujuan dari serialisasi dan deserialisasi adalah
supaya kita dapat mentransport suatu tipe data kompleks, ya, data struktur kompleks, melalui jaringan, melalui file, dan sebagainya, yang dapat dibaca di sistem yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana tentang ini, tentang performa dari serialisasi? Nah, ini adalah beberapa, ya, dari sedang dilakukan seseorang yang membandingkan gitu ya, membandingkan beberapa serialisasi dan serialization format. Jadi dari library yang umum melihat performa dari serialisasi dan deserialisasi. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling lambat adalah, jadi kalau ini bacanya kan kalau time atau milisecondnya itu semakin besar, itu bahkan semakin jelek gitu. Semakin jelek. Kalau semakin rendah semakin bagus karena semakin cepat. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling lambat dalam hal serialisasi adalah XML. Demikian juga untuk mendeserialisasinya. Paling lambat di antara ini. Sedangkan untuk JSON itu lambat pada waktu nulisnya tapi membacanya cepat. Kalau yang JSON adalah binary object notation. Ini tidak terlalu populer karena binary ya, biasanya binary itu agak nggak populer karena susah dibaca, tapi ya kita lihat sini binary dan JSON itu mirip ya, dibaca lebih cepat. Terus kemudian ada Avro, dan bisa cari sendiri Avro itu apa. Ada Pickle ini adalah self tadi. Self ini yang paling cepat gitu ya. Ini karena memang natifnya Python jadi lebih cepat dalam hal ininya. Tapi Pickle ini sebenarnya bukanlah merupakan suatu serialisasi yang cocok untuk jaringan gitu ya. Karena ini sebenarnya adalah suatu file binary yang ya namanya file pasti ada, kalau sudah ditransport akan ada masalah logging dan sebagainya. Kemudian ada Panda dalam hal mengirimkan data frame ya. Jadi kalau Panda urusnya dengan Panda itu biasanya dengan data frame. Pada umumnya ini dipakai di data science, machine learning ya. Data science, machine learning menggunakan data frame. Nah, data frame ini kalau kita ingin transportkan ke jaringan kemanapun ya kita bisa saja, daripada kita harus menggunakan format JSON, berarti kan harus mengkonversi ulang lah. Panda ini mempunyai suatu library untuk melakukan serialisasi dan deserialisasi. Demikian juga NumPy. Ya, NumPy ini juga mempunyai itu. Ya, karena ini cukup masuk akal karena Panda dan NumPy ini adalah untuk data engineering, data science, machine learning gitu ya. Nah, biasanya pada machine learning dan distributed pada saat distributed processing, ya ini akan membutuhkan banyak node CPU yang di mana data itu harus disebar gitu ya. Data itu harus disebar untuk dieksekusi di tempat lain. Nah, tentu saja kalau itu harus mengkonversi dulu ke JSON, kemudian harus ini kan ya, itu mungkin saja mempunyai latensi yang ya mungkin tidak sebentar gitu ya, tidak sebentar, sehingga dia menggunakan format data sendiri. Contohnya untuk Panda dan NumPy. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini memang ya ada beberapa, ya kita lihat saja ya, kita mau pakai yang mana itu terserah ya, terserah dari kita sebagai programmer dan tentu saja sebagai kesepakatan dari antar programmers. Ya, kalau kita mau sistem kita itu ramah untuk, ya cukup ramah untuk masyarakat, ya society menggunakan JSON bisa gitu ya. JSON, karena JSON ini lebih mudah di track, lebih mudah didebak karena kelihatan gitu ya, kelihatan jelas ininya. Tapi kalau untuk binary tentu saja itu enggak cocok untuk manusia, itu lebih cocok untuk antar mesin gitu, antar mesin. Tapi memang pasti lebih efisien menggunakan binary daripada menggunakan string. Oke, nah itu, ini ada pertanyaan lagi? Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan dicoba tentang serialisasi ini. Ya, serialisasi ini harap dicoba. Nanti kita lanjutkan minggu depan pada socket programming.
ya, menggunakan TCP maupun menggunakan UDP. Tapi pada saat ini kita akan kita telah mengetahui bahwa apa yang harus dilakukan sebelum kita mengirimkan data via soket tadi. Kita harus melakukan serialisasi, entah itu dalam bentuk format yang umum ataupun kita harus menggunakan encoding dalam menggunakan bytes tadi. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, silakan dicoba ya di simulator masing-masing. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.